publik. Yang pertama ada pengertian kebijakan. Karl J. Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, di mana terdapat hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan, dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok, atau pemerintah yang dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Selanjutnya ada pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Selanjutnya ada ciri-ciri kebijakan publik. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain, yang pertama ada kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan. Yang kedua ada kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkut paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan. Yang ketiga ada kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu. Yang keempat, ada kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah dan tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana justru campur tangan pemerintah diperlukan. Selanjutnya ada tahap-tahap kebijakan publik. Yang pertama, tahap penyusunan agenda. Yang kedua, tahap formulasi kebijakan. Yang ketiga, tahap adopsi kebijakan. Yang keempat, tahap implementasi kebijakan. Dan yang kelima, ada tahap evaluasi kebijakan. Selanjutnya, urgensi kebijakan publik. Solicin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno dengan mengikuti pendapat dari Anderson dan Day menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgent untuk dipelajari. Yang pertama, menurut alasan ilmiah, kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat maupun sebagai variabel independen. Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik. Selanjutnya, menurut alasan profesional, studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari. Selanjutnya, menurut alasan politik, mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi kelompok kami, yaitu pelayanan publik dalam konsep kebijakan publik. Pelayanan publik dalam konsep kebijakan publik dapat diartikan sebagai kegiatan penyediaan jasa untuk masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain atas nama pemerintah.
Pelayanan publik ini merupakan salah satu fungsi dari administrasi negara. Berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan publik. Yang pertama itu, standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat. Yang kedua, standar pelayanan publik memungkinkan masyarakat untuk mengetahui prosedur, persyaratan, biaya, dan juga jangka waktu pelayanan. Yang ketiga, pelayanan publik harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pelayanan publik harus memberikan kepuasan kepada masyarakat. Yang keempat, pelayanan publik dapat meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Kemudian baik atau tidaknya kualitas pelayanan publik tergantung pada penyedia pelayanan dalam memenuhi pelayanan publik tersebut. Pelayanan publik yang baik akan menghasilkan kualitas pelayanan publik yang baik pula. Kemudian ada beberapa tujuan dari pelayanan publik. Yang pertama itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan pelayanan. Yang kedua, memberikan rasa puas dan rasa percaya pada masyarakat yang dilayani. Yang ketiga, memberikan fokus perhatian kepada masyarakat yang dilayani. Kemudian ada manfaat dari pelayanan publik. Bagi masyarakat, manfaat pelayanan publik adalah masyarakat tersebut akan terus-menerus memanfaatkan pelayanan secara optimal sehingga kebutuhannya senantiasa terpenuhi dengan baik. Sedangkan bagi pemerintah, pelayanan publik yang dijalankan dengan sepenuh hati akan memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dan sebagai acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Selanjutnya ada jenis-jenis pelayanan publik. Ada 3 jenis pelayanan publik. Yang pertama itu pelayanan dengan lisan, yang kedua dengan tulisan, dan yang ketiga dengan keterbukaan. Yang ketiga itu dengan perbuatan. Layanan dengan lisan adalah layanan yang diberikan oleh petugas yang memberikan layanan informasi. Beberapa syarat yang dipenuhi dalam layanan ini adalah yang pertama memberikan penjelasan yang diperlukan dengan singkat, padat, dan juga jelas. Yang kedua bersikap ramah dan sopan. Yang ketiga tidak membuang-buang waktu untuk membicarakan hal-hal yang tidak berguna dan tidak ada manfaatnya. Kemudian ada layanan dengan tulisan. Dalam layanan ini yang paling penting adalah kecepatan pengelolaan masalah dan proses penyelesaiannya. Layanan tulisan ini terdiri dari 2 golongan, yaitu yang pertama layanan berupa petunjuk atau informasi dan data yang jelas. Yang kedua, layanan berupa reaksi dan permohonan, keluhan, laporan, ataupun pemberitahuan. Yang terakhir ada layanan dengan perbuatan. Layanan dengan perbuatan ini adalah layanan ikutan dari layanan lisan dan juga layanan tulisan. Selanjutnya ada ruang lingkup pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau penyelenggaraan pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hak penerima pelayanan publik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan publik serta sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditentukan. Yang kedua, mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnya tentang pelayanan publik. Yang ketiga, memberikan saran untuk perbaikan pelayanan publik. Kemudian, dalam memberikan pelayanan publik, ASN harus memenuhi prinsip-prinsip pelayanan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Adapun prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh ASN tersebut adalah yang pertama jujur dan dapat dipercaya, yang kedua integritas dan tidak mengorbankan prinsip moral, yang ketiga memegang janji atau tidak ingkar janji, yang keempat setia, loyal dan taat pada kewajiban, yang kelima adil, yang keenam
perhatian, yaitu memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat secara adil. Yang ketujuh, menghormati hak dan martabat setiap orang. Yang kedelapan, keunggulan atau senantiasa meningkatkan kualitas kinerja secara profesional. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu jejaring kebijakan publik. Jejaring kebijakan publik adalah konsep yang menggambarkan hubungan interaksi antara aktor publik dan swasta yang terlibat dalam masalah publik. Jaringan kebijakan publik dapat berubah interaksi formal dan informal yang melibatkan aktor-aktor dengan kepentingan yang berbeda namun saling tergantung. Jaringan kebijakan publik memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan, di antaranya memfasilitasi konsultasi dalam tubuh pemerintah, mengurangi konflik, mengurangi kemungkinan politisasi masalah publik, meningkatkan prediksi arah kebijakan, menjembatani kepentingan pemerintahan dan masyarakat. Strategi dalam jejaring kebijakan publik dapat dilakukan melalui forum diskusi atau rapat koordinasi. Strategi tersebut dapat berupa negosiasi, musyawarah, atau audiensi. Aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik diantaranya yaitu pemerintah, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kelompok kepentingan seperti swasta, kelompok swasta, kelompok politik, LSM, dan warga negara individual. Selanjutnya, jaringan kebijakan mampu menstimuli penguatan legitimasi kebijakan dan mampu mengantisipasi potensi konflik yang akan terjadi ketika suatu kebijakan telah dirumuskan. Jaringan berbeda dengan organisasi berdasarkan pada tingkat formalisasi hubungan yang dibangun dan tipe koordinasinya. Dalam konteks jaringan, kekuatan pusat power center tidak menjadi bagian yang utama. Pola koordinasi yang terbangun tidak bersifat hierarkis, melainkan bersifat tawar-menawar dan negosiasi. Dalam perspektif jaringan kebijakan, mengembangkan teori proses perumusan kebijakan berbasis jaringan dengan dimensi-dimensi utama pada jaringan kebijakan. Dimensi jaringan kebijakan ini dapat digunakan untuk memilih dan melihat dan menganalisis proses formulasi kebijakan berbasis jaringan. Dimensi-dimensi jaringan kebijakan yang dimaksud. Yang pertama yaitu aktor. Dalam merumus kebijakan, aktor berkaitan dengan jumlah orang yang terlibat. Faktor ini kemudian menentukan ukuran dari jaringan yang akan dibangun. Kemudian selanjutnya, karakteristik jaringan kebijakan akan mempengaruhi oleh tipe aktor dari backgroundnya berbeda-beda. Aktor dalam jaringan kebijakan merupakan individu-individu, namun dapat juga berubah organisasi sebagai aktor yang terlibat juga sebagai representasi dari kelompok atau pihak tertentu. Yang kedua yaitu fungsi. Jaringan adalah media komunikasi yang berwujud dalam beberapa fungsi. Fungsinya bergantung pada kebutuhan, niat sumber daya, dan strategi para aktor-aktornya yang terlibat dalam konsep fungsi ini. Fungsi ini kemudian membentuk penghubung perspektif antara struktur dan aktor di dalam jaringan. Yang ketiga yaitu struktur. Struktur jaringan kebijakan merujuk pada pola hubungan antara aktor-aktor yang terlibat. Yang keempat yaitu pelembagaan. Tingkat pelembagaan menuju pada karakteristik formal jaringan dan stabilitasnya. Hal ini
akan bergantung pada bentuk atau karakteristik struktur jaringan dan semakin tinggi tingkat pelembagaan sebuah jaringan, semakin efektif pula jaringan kebijakan tersebut. Yang kelima yaitu aturan bertindak. Jaringan selanjutnya dibentuk oleh kebijakan atau aturan main dengan interaksi yang mengatur pertukaran. Yang keenam yaitu hubungan kekuasaan. Distribusi kekuasaan di antara aktor dan struktur organisasi dalam jaringan. Yang ketujuh yaitu strategi aktor. Penggunaan jaringan sebagai strategi untuk mencapai kebutuhan, kepentingan, dan tujuan aktor.